Selamat pagi buat Ibu dosen dan juga selamat pagi buat teman-teman. Jadi saya atas nama Gracia Agnes orang dengan NPM 90 Istanbul 2022 dari grup PGA 3. Saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis Peran Ibu Terhadap Pencapaian Akademik Anak SD Negeri 097329 SD Sitadamai 1. Adapun latar belakang saya, anak sekolah dasar memiliki pengertian, yaitu anak yang berusia antara 6 sampai dengan 12 tahun. Pada masa perkembangan ini, mereka ditandai dengan pengetahuan yang bertambah pesat tentang lingkungan sekitar maupun tentang pengetahuan dalam akademiknya. Maka dari itu, seorang ibu memiliki peran yang sangat krusial dalam pencapaian pembelajaran anak SD dalam tingkat jenjang sekolah dasar. Seorang ibu tidak hanya berfungsi sebagai pendidik di rumah, melainkan juga sebagai teladan yang harus mempengaruhi motivasi dan minat belajar seorang anak yang pada gilirannya berdampak pada prestasi anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Penelitian Analisis Peran Ibu Terhadap Pencapaian Anak SD Negeri 097329 Sitadamai 1. Adapun identifikasi masalah saya, seperti yang telah saya paparkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mencari tahu peran yang bagaimana yang harus dikuasai seorang ibu agar anak SD dapat meningkatkan hasil prestasi di akademik di rumah maupun di sekolah. Adapun maka batasan masalah pada penelitian saya itu agar peneliti fokus dalam pembahasan kali ini mengenai peran ibu dalam penelitian ini, yaitu bertanggung jawab dalam mendidik anak untuk tercapainya pembelajaran pada tingkat anak SD. Yang selanjutnya batasan masalahnya yaitu peran ibu ini dan juga anak dalam penelitian ini dibatasi hanya di desa Sitadamai 1 akademik 11. Adapun rumusan masalah saya berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana peran yang dimiliki seorang ibu terhadap pencapaian pembelajaran anak SD. Yang selanjutnya tujuan penelitian. Pada penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran seorang ibu terhadap pencapaian pembelajaran anak SD. Adapun manfaat penelitian di sini, yang pertama manfaat secara teoritis, yang kedua secara praktis bagi orang tua, terutama bagi ibu, dan juga yang keduanya bagi penulis. Kita masuk pada metode penelitiannya. Jenis penelitian. Penelitian yang berjudul Analisis Peran Ibu Terhadap Pencapaian Akademik Anak SD ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Yang dimana pendekatan studi kasus yang dilakukan peneliti adalah dengan jenis studi kasus single case. Yang dimana studi kasus single case ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap satu subjek atau unit tunggal. Nah, selanjutnya lokasi dan juga waktu. Lokasi yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu berlokasi di SD Negeri 097329 Sitadamai 1, Kecamatan Tanah Jawa. Yang selanjutnya waktu penelitian. Penelitian mengenai analisis peran ibu ini, saya mengambil rentang waktunya yaitu bulan Desember sampai dengan Januari tahun 2025. Yang selanjutnya populasi dan juga sampel. Pada penelitian saya ini yang berjudul Analisis Peran Ibu Terhadap Pencapaian Prestasi Akademik Anak SD. Yang selanjutnya populasi dan juga sampel. Pada penelitian saya yang berjudul Peran Ibu Terhadap Pencapaian Prestasi Akademik ini, populasinya yaitu semua ibu yang memiliki anak di SD Negeri Sitadamai 1. Nah, selanjutnya sampelnya, yang dimana saya mengambil teknik pengambilan sampelnya itu dengan menggunakan sampel stratifikasi, yang dimana
Artinya, sampel ini membagi tingkat dalam pendidikan, status, dan juga maupun ekonomi dalam keluarga tersebut. Maka, dari itu, sampel yang saya gunakan pada penelitian ini hanya terdiri dari 3 ibu saja. Yang selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan juga wawancara mendalam kepada seorang ibu untuk meningkatkan prestasi akademik anak di SD. Yang selanjutnya, instrumen penelitian. Beberapa variasi instrumen dalam penelitian yang saya lakukan yaitu meliputi angket, daftar periksa, ataupun yang disebut dengan checklist. Yang selanjutnya, pedoman wawancara, dan juga observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi, yang dimana terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati di lapangan tersebut dengan seorang ibu yang sangat sering berpartisipasi dalam terlibatnya dalam kehidupan anaknya di sekolah maupun di rumah. Yang selanjutnya, wawancara, yang dimana metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi antara dua pihak ataupun yang lebih, yang dilakukan secara langsung antara si peneliti ataupun saya dengan ibu yang terlibat nantinya. Yang selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa lembar wawancara awal, lembar panduan wawancara, lembar observasi, dan juga dokumentasi penelitian berupa foto ketika peneliti melakukan wawancara pada subjek penelitian tersebut. Nah, yang selanjutnya, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto hasil wawancara dengan informan sebagai sumber data. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Analisis dalam penelitian ini dimulai dari sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama wawancara di lapangan, hingga setelah si peneliti di lapangan selesai, penelitian di lapangan selesai. Nah, selanjutnya, data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Yang dimana teknik analisis ini berfokus pada pengolahan data yang bersifat naratif ataupun yang disebut dengan kata-kata. Nah, yang terakhir yaitu dalam penelitian kualitatif, data dianggap valid ketika apa yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Yang selanjutnya, pengujian keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif mencakup uji kredibilitas atau validitas internal. Yang kedua, transferabilitas atau validitas eksternal. Yang ketiga, dependability atau reliabilitas, dan yang terakhir, confirmability ataupun objektivitas, yang dikatakan oleh Sugiono tahun 2015 halaman 366. Sekianlah yang bisa saya paparkan pada proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.